Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian selama ini penasaran gak sih kalau bagaimana caranya minyak bumi di dunia ini bisa terkendali? Ya, kenapa minyak bumi sekarang nggak termonopoli oleh perusahaan-perusahaan asing, perusahaan swasta gitu ya? Nah, itu kenapa bisa minyak bumi diproduksi oleh negara-negara tanpa adanya eksploitasi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai organisasi yang mengaturnya, yaitu adalah OPEC, atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. Pertama, dari pengertiannya, OPEC adalah suatu organisasi multilateral yang beranggotakan negara-negara pengekspor minyak berdasarkan kesamaan lapangan bidang usaha. Nah, jenis bentuk kerjasama dari OPEC itu yang pertama berdasarkan jumlah negara anggota, yaitu adalah multilateral. Kemudian, karena ini merupakan kerjasama antara negara-negara yang berasal dari berbagai dunia yang bisa menghasilkan minyak bumi. Nah, di sini juga berarti kalau OPEC ini merupakan bentuk kerjasama dalam bidang usaha yang sama. Selanjutnya, ini adalah logo OPEC. Nah, logo OPEC ini terdiri dari 4 lingkaran. Yang kedua lingkaran di bawahnya ini termodifikasi, jadi bentuknya tidak seperti lingkaran yang tidak benar-benar seperti lingkaran, tapi ada modifikasinya sedikit. Nah, di sini lingkaran tersebut terdapat garis yang berhubungan dengan lingkaran atas kanan di sini. Nah, logo ini menuliskan OPEC dari lingkaran-lingkarannya. Logo OPEC ini juga melambangkan sumur minyak dengan garis yang di tengah itu sebagai pengembor minyak. Kemudian kita masuk ke dalam sejarah organisasi OPEC. Nah, negara pertama yang jadi pelopor terbentuknya OPEC adalah negara Venezuela. Venezuela ini memberikan pendapat mengenai proses eksplorasi dan berkomunikasi secara intens dengan negara-negara penghasil minyak di dunia. Pada September 1960, Menteri Pertambangan dan Negeri dari negara Venezuela, yaitu Juan Pablo Perez Alfonso, melakukan pertemuan dengan Menteri Pertambangan dan Energi dari Arab Saudi, Abdullah Al-Tariki, untuk mendiskusikan cara meningkatkan harga minyak mentah dari masing-masing negara. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Baghdad, yang juga dihadiri pemerintah Irak, Persia, dan Kuwait. Nah, di sini OPEC ini didirikan pada konferensi Baghdad di Irak pada 10-14 September 1960 dengan negara pendirinya adalah Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. OPEC ini berdiri untuk mempertahankan harga minyak dan menolak aksi penurunan minyak secara sepihak oleh perusahaan-perusahaan terbesar yang biasa disebut sebagai The Seven Major, milik Exxon, Texaco, Sokal, Gulf, British Petroleum, hingga Shell yang berasal dari negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Jepang. OPEC ini berusaha untuk menentukan kebijakan atas harga dan jumlah produksi minyak bumi yang dipasarkan ke dunia. Muncullah perjanjian antara OPEC dan perusahaan swasta pada 1970 yang disebut dengan The Tripoli-Teheran Agreement. Dan perjanjian tersebut menempatkan OPEC secara penuh dalam upaya penetapan harga pasar minyak di dunia internasional. Nah, di sini dari beberapa literatur yang lain, kalau OPEC itu didirikan di Caracas, Venezuela. Tapi sebenarnya dari website official dari OPEC sendiri itu dibilang kalau OPEC didirikan tanggal 14 September 1960. Kemudian kita masuk kepada keanggotaan OPEC. Nah, dari anggota intinya sendiri yang terdiri dari negara pendiri, yaitu mereka bergabung pada 14 September 1960, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Kemudian negara-negara anggota yaitu ada Aljazair yang bergabung pada 1962, Libya yang bergabung pada Desember 1962, Angola yang bergabung pada 1 Januari 2007, Nigeria yang bergabung pada Juli 1971, kemudian ada Uni Arab Emirat yang bergabung pada November 1967, kemudian ada Ekuador yang bergabung pada 1973 tapi keluar pada 1993. Nah, ini kemudian dia keluar lagi pada tahun 2000. Dia kemudian masuk lagi pada 2007. Awalnya Ekuador ini keluar karena enggan membayar biaya keanggotaan yang ditetapkan oleh Amerika. Kemudian di sini ada negara-negara yang keluar. Yang pertama adalah Gabon. Gabon ini masuk pada 1975, tapi dia keluar pada 1995. Gabon ini keluar karena dia tak sanggup membayar biaya iuran dan ketetapan tentang produksi minyak yang dibatasi. Kemudian Ekuador yang tadi sudah dijelaskan, dan di sini saya mendapat literatur dari beberapa literatur kalau Ekuador direncanakan akan keluar lagi. Kemudian ada Qatar yang masuk pada 1961 tapi keluar pada 2019 dengan alasan Qatar ingin fokus pada gas alam.
Kemudian ada Indonesia. Indonesia ini bergabung pada 1962, kemudian keluar pada 2008 karena Indonesia sudah tidak lagi menjadi sebagai negara pengekspor minyak tapi menjadi impor. Kemudian pada saat kondisi Indonesia sudah stabil dan bisa mengekspor minyak lagi, Indonesia bergabung pada 2014. Tapi kemudian berkeluar lagi karena tidak ingin dibatasi produksi minyaknya dan dengan tujuan untuk mencapai target APBN. Kemudian untuk menjadi anggota OPEC sendiri itu ada beberapa syarat. Yang pertama merupakan negara pengekspor minyak, yang kedua merupakan disetujui oleh sebagian besar anggota-anggota dari OPEC. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan OPEC. OPEC memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengordinasi dan menyatukan kebijakan mengenai perminyakan antar negara anggotanya. Kemudian menentukan strategi yang tepat untuk melindungi negara anggota. Kemudian menjalankan berbagai cara guna menstabilkan harga minyak di pasar internasional. Kemudian menjamin pendapatan tetap bagi negara anggota yang memproduksi minyak. Kemudian menjamin suplai minyak konsumen dan menjamin kembalinya modal investor di bidang perminyakan. Kemudian kita lanjut ke dalam materi peran OPEC dalam kancah internasional. Yang pertama, saya di sini akan membahas dari dua sisi, yaitu bagi anggota dan kemudian bagi negara lain. Bagi anggota, OPEC mencegah negara anggotanya dimanfaatkan oleh negara-negara dan perusahaan industri dengan ingin membeli minyak dengan harga murah, sehingga negara pengekspor minyak ini tidak untung dan malah dirugikan. Hal ini terlihat dari kebijakan yang dilahirkan oleh OPEC pada tahun 1970, yaitu The Tripoli-Teheran Agreement, di mana OPEC memiliki posisi untuk menentukan penetapan pasar minyak di dunia internasional. Dan bagi negara lain, OPEC merupakan penjamin dan regulasi agar tidak terjadi krisis minyak di dunia internasional. OPEC berfungsi untuk mencegah fluktuasi harga minyak agar harganya stabil dan bisa dibeli oleh semua negara di dunia, baik itu negara maju maupun negara yang masih berkembang, ataupun negara yang kurang berkembang, sehingga minyak ini bisa diakses oleh semua negara. Kemudian pada materi dampak positif dan dampak negatif dari OPEC. Yang pertama, beberapa dampak positif OPEC, yaitu yang pertama, meningkatkan keuangan negara anggota. Negara-negara anggota yang bergabung pada OPEC otomatis akan ditingkatkan negara pendapatannya melalui sumber bidang minyak. Kemudian membantu daya saing ekonomi dalam bidang perminyakan. Kemudian meningkatkan investasi karena dengan adanya OPEC, otomatis negara-negara dan perusahaan swasta bisa menginvestasikan tentang minyak kepada negara-negara anggotanya. Kemudian OPEC juga menjamin kestabilan harga minyak di pasar dunia. Kemudian beberapa dampak negatifnya dari OPEC. Yang pertama, membuat ketergantungan kepada negara pengekspor minyak. Hal ini dapat berbahaya jika semua negara OPEC itu merupakan semua pengekspor minyak merupakan anggota dari OPEC, karena jika negara-negara OPEC ini tiba-tiba kehilangan kendali atau dalam masa krisis, otomatis suplai minyak di dunia akan jadi kacau. Kemudian negara anggota bisa mengalami kerugian jika kebijakan OPEC tidak tepat sasaran. Hal ini bisa terlihat pada kejadian dialami Venezuela beberapa saat setelah mendirikan OPEC, yaitu pasar dunia tiba-tiba memiliki penurunan permintaan harga minyak. Hal ini menyebabkan harga minyak di dunia itu drastis turun, dan Venezuela yang merupakan negara yang bergantung pada pengekspor minyak mengalami krisis ekonomi. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah OPEC merupakan organisasi multilateral yang dibentuk berdasarkan kesamaan usaha negara anggota, yaitu dalam bidang perminyakan, dengan tujuan untuk menstabilkan dan menentukan nilai minyak pada pasar internasional sehingga bisa menguntungkan negara anggota dan juga menjamin ketersediaan minyak dalam dunia internasional sehingga semua negara bisa mendapatkan minyak. Jadi sekian dari presentasi dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.